kalau kita bilang. Ya, justru satu lagi kalau dibilang Tuhan Yesus itu adalah Nabi, kami benar nih bagi agama Islam dia itu Nabi Musa kan. Dia bilang bukan Yesus itu bukan Isa dia bilang, tapi Yesus itu lain. Ya, bagaimana tuh pendapat duanya itu? Ya, mengenai pakaian ya Bapak komplain ke orang Yahudi yang buka pakaiannya kan orang Yahudi, Pak. Bapak sekarang pergi ke Yahudi, Israel komplain di sana sekarang. Nah itu, yang buka pakaian itu orang Yahudi, Katanya bukan Tuhan itu agama. penembus dosa, Pak. Ini pertanyaan logika kita bilang, Pak ya. Tuhan itu kan maha kuasa, maha pengampun. Ngapain dia harus korbankan dirinya untuk mengampun dosa manusia? Kan bodoh gitu, Pak. Coba jawab. Itu kan pikiran otakmu manusia yang bodoh itu. Kau kira otak Tuhan itu sama dengan otakmu? Kau itu menghina Tuhan. Tuhan itu mulia, maha kuasa, maha sempurna, maha bijaksana. Gimana itu? Ya itu otakmu itu bilang menghina. Tuhan nggak pernah kok bilang di Alkitab itu ada sebutan menghina. Halo Bang Kamu aja yang Paulus, bilang halo. menghina. Halo. Halo Bang, jadi gini Ya, Bang, silakan. mungkin banyak di antara teman-teman Muslim menanyakan bahwa kenapa kok Yesus dijadikan Tuhan, sedangkan Yesus sendiri nggak menyatakan dirinya Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang dijawab oleh teman-teman Kristen itu banyak asumsi, banyak versi-versinya gitu Bang. Nah, dari Bang Paulus sendiri kenapa tuh Bang? Padahal Yesus sendiri jelas di dalam Bible sendiri dia tidak menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan gitu. Coba Bang Paulus silakan jawab. Yohanes 13 ayat 13 kan jelas dia menyatakan dirinya, omongannya sendiri, dia Tuhan. Mau kurang apa? Coba baca Pak datanya Pak, dalilnya Pak, baca Pak. Yohanes 13 ayat 13. Dibaca Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibaca Pak. Ini kan biar yang di bawah juga mengerti Pak. Bacaannya apa, isinya itu Pak. Silakan baca Pak. Itu aku adalah guru dan Tuhan itu. Ih, tadinya Tuhan itu. Bukan Tuhan, Pak. Mestinya bukan Tuhan itu Tuhan. Karena kan PB itu sebenarnya kan menggunakan original teksnya tuh bahasa Yunani, salinan naskah Yunani. Di mana dalam bentuk Textus Receptus itu. Sebenarnya Tuhan itu kurios. Pak Muji, coba baca itu. Dengarlah wahai Kristen yang sok kenal dengan gue. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, dan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah yang telah mengutus aku. Aku ini hanyalah utusan Tuhanmu dan Tuhanku. Tuh, baca tuh. Apa nih host ini? Yang mana dulu nih? Ngasih tahu Bapak. Enggak, saya mau jawab pertanyaan tadi. Ternyata dia bukan Tuhan tuh. Ya Yohanes 13 ayat 13 kan jelas mengatakan. Aku Pakai logika aja bisa, Pak. Coba pakai logika aja. Masa Tuhan itu dihinakan di tiang salib itu? Hina itu, Tuhan itu mulia, Pak. Bagaimana menurut Kristen itu? Dihina Tuhannya. Coba. Itu kan logika otak manusiamu. Logika Tuhan kan nggak sama logika kau. Tuhan itu maha mulia, maha kuasa, maha pengampun. Iya, itu logikamu. Masuk akal aja, Pak. Coba, Pak. Logika aslinya kan Tuhan itu tidak tersebutkan yang maha kuasa itu. Mau jadi apa saja. Nggak bisa dia disebut maha pengampun, maha pengasih. Emang di atas kasih nggak ada. Ada di atas lebih kasih lagi. Memang sih dari zaman dulu yang namanya Paulus ngeyel terus sampai sekarang ada juga Paulus yang ngeyel. Nah, apa ya hubungannya dengan yang dibahas? Yang dibahas dulu lah. Saya masuk akal aja, Pak. Kalau ngomong, Pak, ya. Masuk akal aja. Coba pakai logika. Kan pakai akal. Coba. Pakai akal yang mana? Yang saya bilang tadi, Pak. Dia nggak punya akal Pak Mus, dia nggak punya akal.
Tuhan itu mulia, maha besar, maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Ngapain dia harus turun ke bumi untuk telanjang kayak gitu di kayu salib untuk apa? Mengampunkan dosa manusia, kan mustahil gitu. Coba, itu bukan Tuhan kalau begitu, Pak. Itu aja. Emang di atas Maha Mulia nggak ada lagi apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum adekku. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada nih kata Bang Oji di bawah nih. Seandainya dulu Yesus disetrum di kursi listrik, berarti nanti yang jadi kalung juga kursi listriknya juga mungkin gitu ya. Aduh. Aduh ya Allah, kapan? Coba saudara-saudara, coba pahami yang saya maksud. Yang saya maksud tadi coba diulang tuh, ditanya kembali itu. Pak Mus, pernah dengar nggak kalau penyakit kanker stadium 4 gitu? Pernah dengar nggak Pak Mus? Artinya, Pernah dengar kan ada penyakit kanker stadium 4 gitu. Berarti kalau stadium 4 itu kan udah parah ya Pak Mus ya? Tuhan itu maha mulia kan? Tuhan itu kan maha mulia. Itu Iya, kan enggak. di kayu salib dihina itu, masa pakai kolor dia dihina itu, harus mengampunkan dosa benar. manusia kan, dia itu nggak kuasa itu, nggak Benar, kuasa Pak. Tuhannya. Iya, Benar. Pak Mus, benar. Iya, makanya Bunda nanya dulu Pak Kenal Mus. sama Pak Darman nggak? Coba tanya kali lagi, coba tanya. Saya ini dari Aceh nih, ya. Saya khusus tuh apa itu, apa tentang itu saya nggak tahu, nggak pakai Injil, saya pakai logika saya, Pak pakai Mus logika. Islam apa Kristen sih? Saya nanya. Islam. Saya Muslim dari Aceh, asli Iya, orang benar. Aceh saya asli orang Aceh kak. Jadi Pak Mus ini kakak adiknya Pak Darman apa kakaknya itu Pak Mus? Bukan. Oh, bukan. Pak Mus, saya dari Sumatera Utara. Kita Ya. ada planning untuk mengembangkan dialog lintas ini di Aceh. Bergabung ke API, Pak Mus, gabung ke Bang Ali Gusman ya nanti ya. Iya. Insya Allah. Ini saya membenarkan Tuhannya Yesus itu, Tuhannya disembah orang Kristen itu, siapa dia, dan pantas nggak orang hina kayak gitu disembah, atau Tuhan itu kan maha mulia, maha agung, maha pengampun. Kan Iya. gampang aja dia mengampunkan dosa manusia gitu. Coba, nggak masuk akal nih saya apa? Iya benar. Ini kan Pak Mus kita yang apa istilahnya punya akal ya enggak. Nah, Bunda tanya dulu Pak Mus pernah dengar nggak penyakit kanker stadium 4? Itu kan udah termasuk kronis kan Pak Mus ya. Kalau kanker penyakit itu, nah Paulus ini tadi, Iya. Oten kan dia ya? Saya tanya lagi kan, Tuhan Paulus- itu Ya, boleh sedikit. prinsip ketuhanan itu bukan sembarangan. Nggak bisa kita macam-macam, nggak bisa kita berbuat kayak Iya. gitu, nggak masuk akal. Dia itu maha sempurna, maha bijaksana, maha adil, maha mulia, maha penguasa, maha pencipta. Nah, itulah baru Tuhan. Iya benar Pak Mus. Nah makanya Bunda mau kasih tahu Pak Mus harap maklum begini Pak Mus. Penyakit itu kanker kan ada stadium 4. Nah, kalau udah stadium 4 itu kan sudah gawat ya. Nah, mereka yang menuhankan manusia itu Masuk akal nggak saya bilang itu? Maaf. Masuk akal nggak saya bilang itu? Maaf. Ini nggak masuk akal Pak Mus. Makanya ini Bunda kasih tahu. Ini Vera, jangan kedua ditanya dia nggak ngerti itu. Iya, jadi mereka itu Pak Mus, kita harus maklum mengalami kemacetan nalar kronis. Jadi kalau udah nalar kronis itu udah stadium 4 ke atas itu. Jadi nggak bisa disuntik mati baru sembuh. Saya bantu. Enggak, Pak. misalnya kita tahu nih, maaf, kita harus tahu yang kita sembah itu siapa, dan Tuhan orang Kristen itu apa, dia benar-benar Tuhan. Kita kan memakai akal logika Pak. Kita mau melihat benar enggak Tuhan itu, kan kita percaya juga kalau itu benar ya kan. Nah, itu yang mau saya bantu Pak Musliadi menyampaikan tadi sama Pak Bang Paulus ya. Karena kan tadi katanya pengajaran dari Paulus melanjutkan apa yang disampaikan Yesus tadi kan mengenai mengenai pewahyuan itu tadi. Padahal katanya Yesus ya akan ada roh kebenaran yang menyampaikan tentang kebenaran. Masih banyak lagi hal yang harus diajarkan. Gitu. Dan itu tadi kata Bang Paulus ya, itu Paulus menyatakan tentang hal-hal yang baru. Padahal Paulus itu tidak mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan pengajaran Yesus. Dia membatalkan hukum Taurat.
dan dia menyatakan tentang Yesus yang disalibkan itu terkutuk. Ini kan juga penghinaan, menghina Yesus malah. Bahkan ada penyebutan tentang orang yang berambut gondrong ya, kalau nggak salah itu, yang disalibkan itu adalah sebuah kehinaan gitu kan ya. Ada itu di situ justru. Nah, hal-hal seperti ini yang tadi saya tanyakan sama Bang Paulus ini, Bang Musliadi ya. Makanya saya pengen tahu nih tanggapannya Bang Musliadi ini, pemahamannya terhadap Sang Maha Pencipta itu seperti apa gitu. Lah turun dia. Jadi itu Bang Paulus, makanya Bang Musliadi tadi aja marah ya sebagai Muslim ya. Kalau menyatakan bahwasannya kalau memang Yesus Tuhan kok dikutuk, kok dihinakan, kok gitu ya. Makanya ini justru menampilkan dia bukan Tuhan gitu. Hilang kemuliaan, kekuasaan gitu ya. Keperkasaannya hilang semua itu. Kemuliaan, kekuasaan. Ya memang jalannya harus begitu. Kalau Yesus itu tidak terhina, saya nggak percaya sama dia. Karena dosa itu harus ditebus oleh manusia yang hina, ternoda. Bukan oleh kalau Tuhan yang suci itu ngapain dia mesti disalib? Karena istilahnya begini, sifat Allah itu kan kekal. Dosa itu sudah difirmankan. Firman Kalau itu di tidak bisa Bible itu teos, Pak. dibatalkan. Kalau di Bible itu teos, Pak. Di Biblos itu teos. Terserahlah. Halo, mau assalamualaikum. sebut apa. Saya sebut Tuhan aja biar gampang. Banyak yang nggak paham teos segala macam. Jadi Itu kan dari Biblos tersendiri itu kan. kenapa? Teman-teman, Pak Paulus, mohon maaf saya nyela dikit. Ya, Bang Bejo, tadi kan Bang Bejo nanya tuh ke Bang Paulus tuh gini nih, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri kan? Ya, ya. Iya. Nah, Pak Paulusnya jawab kemana? Nah, ini kalau perkataan Paulus itu berdasarkan Roh Kudus ya Pak, bukan asumsi ya? Nah, Di itu dalam Biblos itu, Pak Paulus. oh iya. Dia di bawah. Oh iya. Dia Oke, dibimbing oleh Yesus bicara itu. Oke Pak. Kalau Bapak ada kitab di situ atau teman-teman bisa buka 2 Korintus 11 ayat 17 itu maksudnya apa ya? Jangan kembali ke Korintus. Jangan Pak, itu kan Bapak baca aja, itu kan surat-suratnya Paulus tuh Pak. 2 Korintus 11 ayat 17. 2 Korintus 11 ayat 17. Coba deh Bapak kan kalau yang lain kan Bapak bilang oh ini begini ya, Paulus membatalkan Taurat itu begini begitu. Cobalah Bapak baca deh itu. Isinya ini, Bang, isinya sesungguhnya aku menulis bukan menurut firman Tuhan. Itu kalau nggak salah. Korintus 11 ayat berapa? 11 ayat 2 Korintus 11 ayat 17 Pak. 11. Masalahnya apa di situ, Pak? Dibaca dulu Pak, dibaca dulu. Iya, itu menyebutkan dia orang bodoh. Dibaca dulu. Maksudnya dibaca dulu biar kita Pak, biar teman-teman juga tahu. Mungkin ada yang belum tahu. Ada teman-teman yang di bawah belum tahu. Saya bukanya satu HP, jadi harus balik-balik. Jadi dia orang bodoh, intinya kan gitu. Iya, bukan orang bodohnya. Kalau orang bodoh yang memang dia pengakuannya sendiri. Tapi itu kan ejekan orang lain itu kepada Paulus kan, menurut OTN kan, menurut orang Kristen kan. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata-kata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh. Nah itu. Yang mananya? Nah, Anda bilang kan tadi Paulus itu, perkataan Paulus itu semuanya itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, di situ kok dia mengaku aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Nah, melainkan orang bodoh yang bermegah. Loh, coba Bapak baca deh. Baik-baik. Pahami, Pak. Kalau dibilang dia bodoh itu kan menurut kalian kan itu ejekan orang di sana kepada Paulus. Tapi itu pengakuan Paulus, dia berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, Bang.
Oh, bicara atas nama Yesus. Lah iya, Yesus itu sang firman, ngapain lagi dia bicara atas nama Pak, firman? terang-terangan Pak itu yang menulis itu Paulus, Pak. Paulus. Nggak usah ikut Coba ngomong. Nggak ada Yesus Bapak yang baca ngomong di dulu. situ, Pak. Baca dulu baik-baik lah, Pak. Hati-hati dibacanya satu-satu, dipahami, biar penyakit kronisnya sembuh, Pak. Sudah, Walaupun saya udah jelaskan. sayur 4, Pak. Dengar, saya jelaskan ya. Dia mengatakan, saya bukan berdasarkan firman. Itu artinya ya firman itu sendiri yang bicara. Lah, Pak. Kalau konteks Astagfirullah. iman dari ayat tersebut Pak. ini Yesus sang konteksnya, firman itu. kalau konteksnya ini Dia Pak bicara Paulus, sama firman. ini Paulus berkata mengenai dirinya bukan mengenai Yesus. Ya iya, dia Dia udah Kenapa? bilang itu pengakuan Paulus, Pak. Pengakuan Paulus. bukan pengakuan, pernyataan, omongan. Nah, pernyataan sama pengakuan beda, Pak ya? Oke, pernyataan Paulus. Ya udah. Nah, kalau gini nih. Ini nih saya ini kan. Itu omongan. Lah iya, misalnya Anda bicara. Itu pernyataan Anda kan? Enggak, Kenapa? omongan saya, Kenapa omongan kamu saya. bilang itu pernyataannya si Yesus? Tidak, itu bukan pernyataan, Ini- itu omongan Paulus. Kalau aku nilai-nilai dari tadi, si Paulus ini kalau ngomong kayak mau nangis aja, lagi dicubit ya sama bininya. Dia ngalamin ini nih, mengalami kemacetan nalar kronis ini, perlu disuntik ini. Ada Pak bahasa Paulus. lainnya. Pak, Pak kencing Paulus. masih lancar Pak, kencingnya Pak. Loh, dijelaskan kok omongannya lain-lain. Pak Paulus, ini loh, kita kan nanya, kenapa saya nanya ke situ, Pak? Kan ayat yang dibawa Bang Bejo tadi, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lah Paulus berkata dari dirinya sendiri, katanya dituntun Roh Kudus, Pak. Tidak, Gimana sih Paulus Bapak itu ini? bicara dalam nama Yesus. Yesus itu Nah, sang iya. firman. Ketika sang Iya, firman bicara, ngapain iya. dia bicara? Dia bicara Iya. atas nama firman, orang dia sendiri yang ngomong. Kata Bapak kan tadi, Bapak gimana sih? Bapak bilang sih? Paulus itu menuliskan sesuatu itu di kitab-kitabnya itu, 14 kitab itu berdasarkan firman Tuhan loh, Pak. Loh di sini kok Tidak, Bapak? firman itu sendiri Saya yang ngasih- bicara. Oh, gitu ya. Ya iyalah, apa gunanya dia Firman itu loh, Pak. Bukan firman itu sendiri. sendiri yang mengatakan itu. Diri Paulus sendiri yang mengatakan. Tidak, Itu kan pernyataan Paulus, Pak. Itu Ya Allah. pernyataan Paulus. Ya. Paulus itu ampun. cuma dipakai oleh sang firman. Paulus Oke deh, itu Pak. cuma- Biar kita skip aja pertanyaan itu. Bapak kalau penasaran dengan pertanyaan itu, Bapak ntar kalau pulang, Pak, kalau keluar dari room ini, Bapak baca lagi deh, baik-baik. Ngapain baca lagi? Udah ku sekian jawab. dulu. Kamu nggak mau mengaku. Paulus Lah, Bapak. itu bicara dengan pengaruh Yesus. Kalau Yesus yang sang firman itu sendiri bicara, Oke, Pak. ngapain dia bicara? Oke, Pak. atas Oke, nama firman? oke, Bapak kalau bilang begitu, kita skip aja pertanyaan itu ya. Kalau Bapak bilang ya, karena kanker Bapak ini Ya, udah boleh, silakan, stadium 4, topik lain. stadium 4,5 kayaknya ini. Silakan topik lain. Oke, Bapak Ada bisa pertanyaan? kalau seandainya begini, Pak. Ya. Yesus kan pernah berkata, jika saya lupa itu ayatnya di mana, tapi kalau nggak salah bunyinya kayak gini. Iya, Jika ada yang mengatakan bertemu Mesias di sini, Mesias di padang gurun di bilik, jangan percaya dan jangan ke sana. Iya kan? Ya. Iya kan? Oke. Terus? Sekarang Pak, Paulus mengatakan dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu Yesus. Dan dalam dua keterangan di surat di Kisah Para Rasul itu, di mana itu keterangannya berbeda-beda, Pak. Di satu ayat mengatakan orang-orang yang bersama dengannya tidak melihat cahaya itu tapi mendengar. Di ayat yang lain melihat cahaya itu tapi tidak mendengar. Nah, pertanyaan saya, apakah itu Bapak bisa yakin bahwa itu Yesus yang datang kepada Paulus, sedangkan Yesus berkata, jika ada yang mengatakan bertemu Mesias di sini, di sana, jangan dipercaya dan jangan ke sana. Apakah Bapak percaya? Bapak lebih percaya Paulus atau percaya Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan jangan percaya. Nah, kan sudah terbukti Paulus buta. Yesus kan sudah kemuliaannya sudah kembali. Tidak ada manusia yang sanggup melihatnya. Ketika dia bertemu buta 3 hari,
Itu buktinya bukan bahwa itu, dia Pak. ketemu Yesus. Kalau ketemu Bukan setan itu, nggak Pak. mungkin. Kalau ketemu Pak. setan nggak mungkin. Dia buta karena kecolok sama ranting-ranting kurma matanya. Iya. Kalau Bukan ketemu itu, Pak setan malah Paulus. seneng-seneng kita gitu. Pak Paulus, seandainya nih, oh Yesus berkata kepada Bapak ya, jika Pak Paulus ini, dengar Pak Paulus, jika ada yang mengatakan, jika bertemu aku di sini, aku di sana, jangan percaya Pak Paulus. Nah, tiba-tiba saya datang bilang, Pak Paulus, waktu saya jalan-jalan ke sini, saya ketemu Yesus loh. Tapi Bapak Paulus percaya, gimana tuh Pak? Bapak lebih percaya perkataan Yesus yang memperingatkan Bapak Paulus atau perkataan saya Pak? Bapak saya bohong. Perkataan Paulus lah. Dia sudah merasakan bahwa yang ditemukannya itu yang Maha Suci, Maha Kudus, makanya buta dia. Oh gitu Pak ya. Buta dia. Iya. Oh. Kalau ketemu Jibril baru nggak buta Pak. Oh makanya, oh jadi Bapak makanya sekarang jadi buta, selain buta jadi tuli juga dan juga jadi bego juga ya Pak ya. Yesus saja mengatakan jangan percaya. Bapak lebih percaya kepada Yesus atau kepada Paulus Pak? Yesus saja mewanti-wanti jangan percaya Pak. Dua-duanya. Nah, Yesus bilang kan jangan, berarti kalau jangan berarti tidak boleh Pak ya. Ya itu selain Paulus. Lah tidak ada di situ Yesus mengatakan selain Paulus yang mengatakan Pak. Ya enggak perlu lah dia sebutkan. Yesus bilang kan siapapun itu. Iya. Nah siapapun Yang termasuk lainnya. Paulus nggak? Hah? Siapapun itu termasuk Paulus nggak? Ya tidak lah. Nah kan? Paulus sendiri yang ngomong Aneh. termasuk Nah, dirinya. Oke, teman-teman kayaknya ini Pak Paulus ini betul nih kayak Pak Ukti tadi bilang sudah stadium 4. Pak Paulus, saya tuh mau bertanya, ini saya tuh penasaran mulai tadi ini. Kalau yang di Tuhan yang di bumi itu kan Yesus. Iya. Kalau Tuhan yang melayang-layang di tengah lautan itu Roh Kudus itu Tuhan. Bukan, itu Sang Firman, sama dengan Oh, Yesus. Sang Oh, kejadian Firman. 1 ayat 1 itu. Kalau yang di surga itu Tuhan juga. Ya, yang di sorga itu Tuhan huruf besar itu. Yang Oh, begitu. Yang mana Pak yang Tuhan? Kan kalau ketuhanan Esa Pak. Gitu. Esa. Oh, ini kok ada dua Pak. Iya, dia kan karena Esanya ngapain dia kerja sendiri? Dia bekerja kan berdasarkan tangan-tangan lainnya. Ini kalau Tuhan bisa kerja Pak. Tangan-tangannya Kalau Tuhan itu ya. bisa kerja ini gawat ini. Tidak, dia cuma ngomong, yang bekerja itu tangan-tangannya, firman. Gua kontraktor, kontraktor saya kan kontraktor. Pantesan banyak yang pengangguran sekarang, ternyata Tuhan sudah kerja, jadi dia melalui kerjaan manusia. Malaikat itu kan tangan Tuhan. Nah, terus Yesus itu kok bisa huruf kecil Pak dianggap Tuhan? Katanya Anda Tuhan yang di surga itu tidak kerja, menyuruh Tuhan kecil, katanya Anda barusan. Berarti ada dua dong Tuhan. Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil. Oh berarti dua Tuhannya Anda ini Pak. Oh, 7 lagi nanti. Tiga Pak. Tiga Pak Paulus. Kitab Wahyu 7 nanti. Udah 7 katanya Bang. Oh iya, yang bermata 7 bertanduk 7 itu. Ya. Malah 10, dia lupa yang 3 itu. Bapak ini tau nggak, pas banget namanya Paulus, penyesat loh. Benar, penipu. Nih ya, Bunda bacain data ya, teman-teman di bawah dengar ya. 1 Korintus 9, 19-23, Bapak baca ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku, mana nih? Mana sih, aduh, kok jadi kepencet pula ini, salah, bentar. Dijuru sama Paulus itu. Iya, jadi bapak ini sama, namanya dipakai dia Paulus, ya betul, penipu. Iya. Penyesat. Bentar, Bunda buka lagi ke. Ini Paulus huruf kecil ini Uni. Kalau yang zaman dulu Paulus huruf besar. Oh, Bang, kalau yang dulu itu Paulus, kalau mungkin yang sekarang Palsulus kali. Oh, Pilus. Oh, Bang Paulus huruf kecil. Gimana kabarnya? Bang Singa, tapi aneh deh. Kan Yesus itu kan Tuhan huruf kecil. Nah, dia kan tadi kan bawakan Yohanes 13:13.
itu kan benar kan Yesus Tuhan kecil kalau misalkan dia membawakan statement di awal tadi. Tapi di Matius 12 itu dikatakan Yesus hamba Tuhan dan itu Tuhannya huruf kecil juga. Gimana? Gimana tuh Bang Paulus? Salah Gimana Bang ketik. Paulus? Salah ketik Sudah Bunda itu. bilang itu Ferry, Paulus itu penipu. Nih, 1 Korintus 9, 19 sampai nomor 23. Yang jawab. Loh, dengar dulu Bapak. Bapak dengar, Bapak buka di bel. Ya. Iya. Apa kau yang jawab? Jangan pakai kata penipu lah. Kurang jujur. Enggak. Ini coba ini Biar agak baca. sopan lah, Pak. 1 Biar agak Korintus sopan lagi. 9 nomor 19 sampai 23. Kalau bisa buka on cam ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin. Kayak jadi bunglon dia ya. Terus yang 20-nya, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, katanya Pak. Oh, dengar Pak Paulus. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus masalahnya Nih. di mana? Pernyataan Paulus ya? Bukan masalahnya di mana. Bapak baca dulu ini. Bahwa Paulus ini mengakui dirinya sebagai apa di sini. Iya, Coba. masalahnya di mana? Oh, saya tahu sekarang. Masalahnya di otak Bapak ini kayaknya. Mampet nih. Iya, belum selesai nih. Sampai 21-nya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Jadi dia ini menghalalkan segala cara ini, Paulus. Ya, terus masalahnya gimana? Masalahnya di Bapak, ikutin ajaran Paulus. Saya, hah? Nah iya dong, kalau nalarnya dipakai. Masa ada Tuhan kecil, Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, Tuhannya 7. Coba nih Kang Dito, nih parah ini Kang Dito. Ini kemacetan, nalar Bunda kronis nih. Vera tadi udah dibilang Tuhannya udah 7, dibukain data sama Anda ya tambah pusing Paulus ini. Tambah pusing, kalau dia tuh- yang pusing, udah jelasin baca itu apa. Teman-teman, kalau yang 7 itu kan di Wahyu tuh Pak. Kalau yang mau dijelas detailnya itu waktu kejadian Tuhannya 3 itu jelas tuh, ada 3 sosok di situ. Waktu pembaptisan Yesus di sungai apa itu, Yordan ya. Kan ada suara Bapa, ada Roh Kudus seperti merpati, Ya, dan Yesus. Nah itu kan ada 3 sosok tuh Pak. iya. Satu suara, satu roh kudus seperti burung merpati, dan satu Yesus. Dan ada suara dari langit mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Iya, aku berkenan. Anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Itu kan ada 3 tuh Pak. 3 atau berapa itu Pak? Coba Bapak. 3. Oh 3. Nah, Jadi masalahnya itu, di mana? Tadi dibilang jadi 3 Tuhannya. sosoknya ya. Berarti Tuhannya ada 3 dong Pak. Iya, 3. Oh 3. Oh Tadi 7, sekarang berkurang jadi 3. 4-nya kemana Tuhannya Pak? oh Nanti kalau kiamat yang 4 itu turun. Pak Paulus, sedangkan di Matius 6:24 tuh mengatakan janganlah engkau mengabdi kepada 2 Tuhan loh. Dan di Matius 11:25 mengatakan bahwasanya hanya ada 1 Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Iya, Tuhan itu kan cuma 1. Tadi kata 3 gimana sih? Gimana sih barusan 2 menit 3 udah 1 lagi. Tunggu. Pak Paulus, saya ini penasaran kepada Bapak nih. Bapak sebenarnya dari Kristen apa sih Pak? Kristen Protestan. Oh Protestan. Trinitas dong Pak? Iya, Trinitas. Oh, kalau Trinitas kan mengakui Tria Personae, Uno Substantia kan? Iya, 3 pribadi. Nah, kalau 3 pribadi itu, misalkan ya Pak, saya satu pribadi, Mbak Ukti Ferat satu pribadi, Bang Ferry satu pribadi. Jadi ada berapa pribadi itu situ Pak? 3 kan? Ya memang Pribadi yang berbeda kan? Iya. Tapi hakikatnya sama kan, kita bertiga ini manusia kan? Dalam Kira-kira satu begitu ya? kesatuan. Dalam satu kesatuan dia. Loh,
Nggak bisa loh Pak. Waduh, satu kesatuan lagi yang disebut. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bapak ini bilangnya Bapak Trinitas, giliran Bapak menjelaskan, kok Bapak jadi Wanes Pak ya? Kang Dito ada suntikan buat kanker nggak, Kang Dito? Oh, satu kesatuan beda batalion ya. Kang Dito pakai lipstick. Kang Dito pakai lipstick. Dia adalah satu kesatuan dalam kerajaan sorga. Pak Paulus, Ya. Pak Paulus mengerti apa yang dimaksud dalam KBBI? Apa itu satu? Apa itu Esa Pak? Saya nggak. Apa itu arti dari satu Pak? Kitab saya bukan KBBI. Pak, memangnya Bapak begini Pak? Bapak hidup di mana Pak? Bapak ini opo lah Pak? Bapak hidup di mana Pak? KBBI. Bapak hidup di Indonesia, iya kan Pak? Ya. Kitab PB itu kan bahasa aslinya itu dari bahasa Yunani Pak, kan? Iya benar kan Pak? Emang harus pakai KBBI? Bukan, mohon maaf Pak, saya salah dikit Pak. Nah, dari bahasa Yunani kan diterjemahkan Ya. ke bahasa Indonesia, iya kan Pak? Bener kan? Ya. Nah, aturan dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia, aturan mengikuti KBBI. Bapak tahu kan KBBI apa Pak? Tidak, kita aturan LAI yang Pak, tunggu Pak. Jangan. Bapak mungkin apa itu KBBI? KBBI, astagfirullah. KBBI, BBI itu Bapak tahu nggak apa itu KBBI? Mohon maaf, saya jadi belepotan nih Pak. pakai kamus LAI, nggak pakai kamus KBBI. Loh, Pak, LAI itu ada di mana, di Indonesia atau di mana Pak? Bapak tahu KBBI kan Pak? Kita nggak pakai KBBI apa artinya Pak? Kita pakai KBBI kamus apa LAI. artinya Pak? Kamus besar KBBI bahasa apa Indonesia. artinya Pak? Kamus besar Pak, bahasa Indonesia. Nah, tuh. Terus? Terus dalam menerjemahkan itu apakah memakai kaidah-kaidah bahasa Indonesia kan Pak? Enggak pakai itu. Loh, jadi Kamus LAI. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi LAI punya KBBI sendiri. Oh, kamus besar bahasa LAI. Oh, Kak, berarti di situ bukan KBBI lagi. Kamus besar bahasa LAI. KBBI. Ngapain ikut KBBI? KBBI bukan produk Kristen kok. Pak, Bapak memang nggak bukan produk Kristen Pak, tapi Bapak hidup di Indonesia. Mengikuti aturan-aturan Indonesia. Kalau Bapak nggak mau mengikuti aturan Indonesia, silakan Bapak tinggal di laut Pak. Biar pakai bahasa ikan nggak masalah. Paulus, kalau ini adalah pengajaran ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, harusnya mengajarkannya ke orang Indonesia menggunakan kaidah bahasa Indonesia supaya dipahami oleh seluruh Enggak lah, bangsa salah Indonesia. lah. Masa Kok salah? kitab masa mau diterjemahkan dengan kamus bahasa umum? Anda ini kan untuk diajarkan kepada siapa, Pak? KBBI itu kan kamus umum. Enggak, bukan. Bible itu untuk diajarkan kepada siapa? Kepada siapa? Maksudnya kepada Orang di luar orang Indonesia apa orang Indonesia? orang Indonesia. Orang Indonesia kan? Mereka berbahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau mereka berbahasanya belajarnya bahasa Indonesia, ya. Bagaimana kalau digunakan kaidah ilmunya khusus LAI bisa orang Indonesia paham? Paham lah. Dari mana bisa? Kalau beda, pemanaannya beda, Pak. Yang ada salah paham, Pak. Bahasa Indonesia. Nggak bisa, Pak. Yang ada salah paham. Kalau ilmu bahasa itu harus satu Kami dia, nggak Pak, salah dalam paham. satu bangsa. Ini nggak salah paham. Malah lebih paham tadi. Yang tadi saya sampaikan aja, Pak. Bapak menyatakan bahwasannya ya, yang banyak lagi yang harus disampaikan itu, kata Bapak yang menyampaikan Paulus. Tapi ternyata Paulus menyampaikan bukanlah pengajaran untuk meneruskan pengajaran Yesus, tapi dia membatalkan semua pengajaran Yesus. Nah, itu Dia ajarannya. menolak. Yang kata Yesus dia akan memuliakan tentang aku, justru Paulus menyatakan kehinaan terhadap Yesus. Beda, itu kan menurut Anda. Iya, kalau dari kata-kata yang dalam Bible itu seperti itu, Pak. Itu makanya Anda dikatakan salah paham, Pak. Tidak. Jadinya. Menurut Kristen itu ya jelas, malah mempertegas. Bagaimana ayat tersebut bisa dikatakan Yesus tidak berbohong menyatakan tentang itu? Kenyataannya Paulus mengajarkan untuk menghinakan Yesus dengan menyatakan Bohongnya Paulus tidak menghinakan. Karena Paulus itu sendiri Yesus yang bicara. Coba Anda jelaskan bagaimana isi pengajarannya Paulus tidak menghinakan Yesus? Di mananya, Pak, tentang penyalipan, tentang membantah membatalkan hukum Taurat, menyatakan Yesus itu tergantung
dikutuk, disalib, tentang Yesus manusia orang yang berrambut gondrong itu orang yang Paulus itu kan bicara dalam nama Yesus. Untuk apa dia mempermalukan dirinya sendiri? kenyataannya di Bible tertulis, Pak. Nah, itu bukan mempermalukan, itu mempertegas. Coba Anda, makanya saya bilang, coba Anda jelaskan bagaimana itu bisa memuliakan Yesus. Ya, itu Kalau yang saya paham itu menistakan. Tegas. Coba jelaskan, Pak. Ya itu tadi kalimatnya itu batalkan sudah gitu aja. Dulu kan dia awal-awal Matius, Markus, Lukas kan dia mengatakan masih abu-abu lah, setengah-setengah, masih ragu dia. Dia tidak membatalkan tapi menggenapi. Tapi setelah dia turun di tebot, dia langsung bilang, oh ini nggak bisa lagi, bandel ini orang-orang. Ketegasan itu ketika Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi, itu ketegasan, Bang. Tapi ketika Anda bilang dia katakan itu dibatalkan saja, itu kalimat ini bukan sebelumnya. ketegasan, dia memfitnah Yesus, itu pelin-pelan. Nah, itu. Bukan, itu sebelumnya dia bicara begitu. Tapi setelah dia naik ke surga, ternyata kejadian yang dia lihat kan berbeda. Pelin-pelan jadinya. Digenapi juga nggak akan bertobat, nggak berubah. Langsung tegas dibilang, udah saya batalkan. Pak Paulus, mohon maaf ya Pak Paulus. Saya mungkin mengulang-ulang pertanyaan saya, Pak. Bapak kan mengatakan Bapak lebih percaya ke Paulus daripada Yesus nih. Yesus saja mengatakan begini, Pak. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan aku berkata menurut kehendak Bapakku. Iya kan? Benar itu, Pak? Iya, terus masalahnya apa? Betul. Yesus saja berkata-kata tidak dari dirinya sendiri. Ya kan, Pak? Kenapa si Paulus kok berani-berani di 2 Korintus 11 ayat 17 tadi berani mengatakan bukan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan perkataannya sendiri, pendapatnya sendiri. Kenapa, Pak? Perkataan Yesus. Pak? Ya Allah ya Karim. Yang disampaikan Paulus mengatakan itu perkataan kalau Yesus. Kalau perkataan Yesus itu begini, Pak. Bentar. Berkata menurut firman Tuhan. Bentar, Bang. Cek. Ada, itu bukan firman Tuhan, perkataan Yesus. Bentar. Univera, Bang Sunan, Bang Bojo, izin mau keluar bentar ya. Ada yang mau dicari beli. Cek. Moderator, ini moderator kan? Udah, Bang Bojo, Bang Sunan. Iya, lanjut. Siap. Gak masuk akal aja ini. Kayak mana nih Pak Paulus nih? Gini ya, itu Pak Bos, kalau orang lagi diskusi nanti tunggu dulu bagian Bapak biar nggak kacau. Ya. Gantian ngomongnya Pak Mus, gantian Pak Mus ya. Ya. Bang Mus, maka tadi saya bilang bergabung dengan Bang Ali Agusman supaya bisa tahu bagaimana untuk berdialektika di kristologi ya. Nanti kita buat kajian-kajian di situ nanti, Bang Mus ya. Ya. Ketika ada yang diskusi, nanti juga ada giliran kita dilemparkan sama teman-teman, baru giliran kita gitu. Oke, saya pahami, saya dengar. Oke. Ya. Oke. Tapi ada bodreng nggak host ini, host? Gara-gara Paulus ini, host. Bukan bodreng, racun tikus. Nggak ada jalan keluarnya nih pikiran nih. Poning itu Bang Sunan. Makanya Paulusnya kemana nih? Paulusnya udah kabur. lompat ya. Naik lagi Paulus kalau masih mau nyambung dialog. Naik lagi kalau masih mau nyambung. Ini Bang Paulus tadi minum obat obat kanker stadium 4 namanya potasilin. Udah nggak bisa lagi. Cara minumnya begini nih. Cara minumnya pagi 1, siang 1, malamnya mati. Malam kasih air. 3 kali sehari. Pagi 1, siang 1, malam mati. Nah, dia nggak mengenal diri sendiri Pak kan, tapi dia nggak mengenal diri sendiri, apalagi Tuhannya. Siapa dia? Dirinya aja nggak tahu, apalagi Tuhannya. Ya kan? Ya. Tapi bagus. Ya, itu sesat kayak Paulus dia. Bagus tadi ya kan, Pak. Namanya Paulus ya kan. Yang dibawakannya mirip-mirip kayak Paulus juga. Ya itu benar kan Bang Bejo udah bilang. Benar tadi. Iya, mereka kan diajarkan tuluslah seperti merpati, liciklah seperti ular.
Ini Pak, mereka mengubahkan Injil-Injil yang asli. Kan Injil itu kan kitab kita juga yang turunkan Allah kan. Tapi orang itu mengubah diri dengan tangan-tangannya sendiri kan dalam Al-Quran kayak gitu Pak. Makanya Injil yang sekarang itu nggak benar. Yang mengubahnya bukan mereka, tapi penulis ahli kitab. Ahli kitab ini menuliskan. Iya. Mereka ini tahu, paham tentang ini. Ya, di dalam Bible pun kalau dibaca secara jelas, secara detail, mereka nggak ngambil comot-comot satu-satu yang sesuai pengajaran gereja aja. Mereka akan paham. Isinya tuh sebenarnya mengelabui mereka. Tapi karena mereka mendapat pengajaran dari gerejanya dicopot-copot per ayat, yang disampaikan pendeta, mereka tidak tahu kalau itu tipuan ya. Iya. Kira-kira gitu Bang Mus. Nah nanti ya kayak gini-gini nanti yang kita sampaikan di kajian Kristologi. Nanti bergabung aja Bang Mus di roomnya Bang Ali Gusman atau Bang Hakon atau Bang Matali ya. Makanya kita perlu harus ketahui tauhid tentang ketuhanan, tentang Allah. Nah, tauhid tentang Allah kan ada sifat-sifatnya. Kita harus tahu itu, wajib itu ya. Memang sebenarnya gini sih Bang Mus, kalau ngaku tahu memang sebenarnya kalau di para jemaat-jemaat ini memang ada Alkitab tuh yang hanya khusus dipegang tuh oleh para frater tuh ada. Kalau ini kan nih kayak gini ya, gimana ya Alkitab? Iya. Nah itu nggak diberikan kepada mereka. Itu bahkan jangankan untuk diperjualbelikan ya. Diobral ya. Ada. Diobral dengan harga murah ya. Iya. Iya. Bentar ya. Nah, ini kalau Alkitab aslinya kan ada ininya nih. Ini ada apa namanya? Ini ada ininya. Nah, cuman kalau untuk yang Alkitab Alkitab yang dipegang para frater itu nggak ada ininya. Dia nggak ada sampingnya kayak gini, nggak ada. Dia merah semua warnanya. Itu ada. Nah, bahkan kalau di Katolik, aku kan mantan Katolik gitu kan. Jadi kalau di Katolik itu juga bahkan di setiap ada pernyataan di atas itu tuh pasti di bawahnya tuh ada apa sih namanya? Ininya di bawah mengenai ayat sisipan atau enggaknya gitu itu ada catatan kaki penerangan keterangan. Iya, catatan kaki ini kayak ya. Kadang di samping juga ada, kadang di bawah juga ada. Nah ini Alkitabnya nih. Ini Alkitabnya kayak gini, dia nggak ada ini sampingnya gitu sih yang aku tahu. Bahkan di TB1 sama TB2 tuh udah banyak perubahan juga. Ya. Ada beberapa kata yang diganti juga untuk TB1 dan TB2. Ya, walaupun bukan Bible yang untuk frater, yang untuk jamaat pun kalau dibaca dengan benar ya dari awal sampai akhir itu, mereka kan temukan ini isinya kok aneh gitu. Bang Ferry. Iya. Apakah dalam Injil itu yang asli ada disebut Nabi Muhammad atau kayak mana? Ceritanya itu disebut Nabi Muhammad katanya itu kan. Nabi Muhammad. Oh, itu dalam Kidung Agung ya. Iya, masalah yang pernah dibawakan ya. Cuman kalau ini sih pendapat aku. Iya. Jadi yang kalau ketika dibawakan tadi kan ada orang yang membawakan ayat Yohanes 16 ya kalau nggak salah ya. Terus sama tentang itu kan Yesus kan menyajikan tentang roh penghibur kan itu kalau nggak salah ya. Nah, itu sebenarnya itu Yesus memang benar-benar mohon atau meminta dengan tangisan dia kepada Bapa untuk akan dijanjikan tentang kedatangan roh penghibur tersebut. Cuman kalau dalam KJV atau King James Version, sekarang kalau roh kudus itu bahasa Inggrisnya apa kan? The Spirit kan? Nah, cuman kalau di KJV itu pakai he. Kalau he itu menunjukkan kepada seorang laki-laki. Benar nggak Bang Mujo? Kalau he kan menunjukkan kepada dia seorang laki-laki. Nah, ketika aku ada melihat di dalam surat Asyaf di ayat ke-6 itu sama isinya. Hampir sama. Jadi kalau menurut aku sih itu tentang nubuatan tentang Nabi Muhammad SAW sih. Itu sih pendapat aku. Karena kan Nabi Muhammad SAW kan juga dikatakan sebagai ruhul haq atau ruh kebenaran itu sih. Many things I have to say to you, but you cannot cannot apa tuh ininya by now gitu ya. But if he come gitu kan ya kan, if the Holy Spirit come, he will say about me gitu kan itu ada di dalam bahasa Inggris jelas dia memang kalau yang di KJP kan dia mengatakan itu he pengganti sebagai manusia orang ketiga bukan it
Kalau roh dia masih pakai itu.